Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhaimin, NPM 24 12 04 006, yang bertugas sebagai moderator presentasi kelompok kali ini, di mana kelompok kami akan membawakan topik mengenai sistem pelayanan kesehatan. Tentunya kali ini saya tidak sendiri, karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, Alicia, Araskiah, dan Alika, yang setelah ini akan mempresentasikannya. Next. Untuk materi yang pertama adalah analisis pembiayaan kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara. Untuk tujuan penelitiannya yaitu mengeksplorasi dukungan terhadap sistem asuransi kesehatan sosial sebagai alternatif pembiayaan kesehatan dan keluarga miskin, serta serta menilai kelayakan penerapan di Kabupaten Buton. Manfaat yaitu dari jurnal ini memberikan data empiris dan dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan kesehatan daerah yang memiliki tantangan geografi dan ekonomi. Next, untuk hasil dari artikel ini adalah biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit berdasarkan penerimaan retribusi tahun 2003 diperoleh oleh biaya perawat jalan sebesar 220.322.000 per kunjungan dan biaya rawat inap sebesar 160 juta 983 per hari. Dengan rata-rata rawat inap sebesar 317 hari. Untuk kesimpulan, akses terbatas layanan kesehatan keluarga miskin di Kabupaten Buton masih menghadapi banyak kendala dan mengakses layanan kesehatan yang layak. Faktor geografis, kurangnya infrastruktur, dan terbatasnya fasilitas kesehatan menyebabkan kualitas kualitas dalam menjangkau layanan medis yang diperlakukan. Untuk kelebihan dan kekurangannya, program ini meringankan beban finansial masyarakat miskin sehingga menghasilkan dan dapat mengalokasikan untuk kebutuhan lainnya. Kabupaten Buton juga relatif sangat jauh dari pusat kota di Provinsi Sulawesi Tenggara, mengalami kendala dalam ketersediaan tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai, sehingga efektivitas program pembiayaan kesehatan seringkali terbatas. Terima kasih. Materi yang kedua adalah analisis problematika sistem pembiayaan kesehatan di era jaminan kesehatan nasional (JKN). Penulisnya adalah Andi Syamsul Budiarsih. Tujuan penelitian mengidentifikasi ketidakselarasaan antara berbagai kebijakan pembiayaan pelayanan kesehatan terutama untuk kasus-kasus seperti KTPA. Manfaatnya, pemahaman yang mendalam. Jurnal ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia, khususnya di era jaminan kesehatan nasional, sehingga pembaca dapat memahami tentang dan permasalahan yang dihadapi. Untuk hasilnya, ada hasil penelitian dan pembahasan dapat diuraikan bahwa pembiayaan kesehatan di era JKN sangat tergantung komitmen khususnya pembiayaan yang bersumber dari pemerintah. Manfaatnya, sistem pembiayaan JKN menangani masalah pengukuran antara pemasukan dan pengeluaran. Pembiayaan klaim yang tinggi seringkali tidak seimbang dengan iuran yang dikumpulkan yang sebagian besar berasal dari penerima bantuan iuran (PBI) yang didanai oleh pemerintah. Hal ini mempengaruhi stabilitas finansial program JKN secara keseluruhan. Untuk kelebihan dan kekurangan, jurnal ini membahas teori dan konsep pembiayaan kesehatan, serta menguraikan tantangan dan kekurangan dalam praktik pembiayaan kesehatan. Sedangkan kekurangan jurnal ini seringkali menyebutkan kekurangan data dan informasi yang diperlukan untuk menganalisis masalah pembiayaan kesehatan, sehingga mengurangi kualitas analisis yang dapat dilakukan. Next. Persepsi dan faktor yang mempengaruhi persepsi terhadap penerapan sistem pembiayaan JKN pada fasilitas kesehatan penunjang di daerah istimewa Yogyakarta. Tujuan penelitian menganalisis faktor pengaruh, mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat
seperti pengalaman pribadi, informasi yang diterima, dan konteks sosial budaya. Manfaatnya, meningkatkan akses dan kualitas, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi dapat membantu dalam merancang program sosialisasi dan edukasi yang tepat, sehingga akses dan pemanfaatan layanan kesehatan dapat meningkat. Hasilnya, banyak responden yang merasa bahwa JKN memberikan akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Persepsi positif juga terlihat pada peningkatan layanan kesehatan yang dirasakan seperti ketersediaan obat dan pelayanan di fasilitas kesehatan. Kesimpulannya, masyarakat umumnya memiliki persepsi positif terhadap JKN, melihatnya sebagai langkah yang penting untuk meningkatkan akses layanan kesehatan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah. Meskipun ada pandangan positif terhadap sejumlah hambatan dalam penerapan JKN, seperti antrian panjang, kurangnya informasi yang jelas, dan variasi dalam kualitas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan penunjang. Kelebihan dan kekurangannya, peningkatan layanan hasil analisis dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Subjektivitas data, persepsi bersifat subjektif, sehingga hasil analisis dapat dipengaruhi oleh pandangan pribadi responden yang mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang lebih luas. Cukup sekian presentasi dari kami. Presentasi yang begitu cepat sama halnya dengan dia yang kisahnya singkat tapi kenangannya melekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.